Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tetap sukacita pagi ini, amin. Amin. Kita siap untuk terima sukacita dari sorga. Ya. Kita siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kita siap untuk beribadah kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Walaupun hanya streaming, walaupun hanya online di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu bahwa kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Roh Kudus sanggup melawat setiap kami yang ada beribadah di rumah kami. Terima kasih Roh Kudus, kami rindukan kehadiranmu di setiap rumah-rumah jemaatmu. Dan lawat kami, biar pagi ini kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima ya, terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya.
Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini sama-sama.
Mari jadikan tanah hati kami tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman-Mu, agar bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada dalam program online GBI Home pada hari ini saudara. Saya percaya bahwa saudara dimanapun berada dipelihara oleh Tuhan, sehingga kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang luar biasa, akan memberkati saudara dan saya. Karena topik ini menjadi satu topik yang luar biasa, harusnya menjadi kerinduan kita. Dengan judul topik yang akan saya bawakan ialah menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Kristus. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan bekerja melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini, itu semua berasalnya daripada hati Tuhan. Karena kami percaya tatkala firman-Mu ditaburkan, sesuatu yang baik pasti terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sedang susah dihiburkan, yang sedang tidak ada jalan keluar diberikan jalan keluar yang terbaik, karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Berfirmanlah ya Bapa pada hari ini, pada saat ini, karena kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Menjadi pribadi yang luar biasa dalam Kristus. Sejatinya saudara, orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang diubahkan menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan gambarannya, atau semakin hari semakin berbeda dengan dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang rindu diubahkan oleh Tuhan, atau jangan-jangan kita adalah orang-orang yang masih ingin hidup di dalam manusia lama kita, sehingga kita menjadi orang percaya tetapi hidup kita tidak seperti panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi pertanyaannya saudara, pada saat kita merenungkan kebenaran ini, seperti apakah saudara saat ini? Serupa dengan siapakah saudara saat ini? Apakah saudara semakin serupa dengan Kristus, atau saudara semakin serupa dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini? Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita harus berbeda dengan dunia. Menjadi serupa dengan siapa menunjukkan seberapa besar kualitas hidup sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini saudara. Saya rindu saudara dan saya adalah orang-orang yang terbilang sebagai orang yang semakin hari serupa dengan Kristus, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, dan kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Kristus. Menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Kristus artinya kita menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Siapa yang ada di dalam Kristus harus siap dibentuk menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya pada hari Minggu saat kita beribadah, kita berbeda dengan dunia, tetapi pada hari Senin sampai dengan hari Minggu, setiap hari kita harus menunjukkan diri bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia. Bukan hanya pada saat kita ada di sekitar orang-orang percaya, kita berbeda dengan dunia, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita menunjukkan bahwa kita sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkualitas, yang berbeda dengan dunia, bahkan semakin baik. Celakanya saudara, kadangkala kita mendapati orang yang disebut orang Kristen, orang yang disebut orang yang percaya kepada Kristus, tetapi attitude-nya, etikanya lebih buruk daripada orang dunia. Saya berdoa biar kiranya kita semua adalah orang-orang yang terpanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup yang berbeda dengan dunia. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini saudara, mari kita mendasarinya dengan satu perikop di dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22. Satu judul perikop, orang Israel menghendaki seorang raja. Saya akan bacakan buat saudara.
1 Samuel 8 ayat 1 sampai dengan 22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada ilah lain. Demikianlah juga dilakukannya mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, dan yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah hak kamu itu. Anak-anakmu yang laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan engkau sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidakkah harus ada raja atas kami? Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudara-saudara, haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara, menggambarkan bagaimana pada saat itu terjadi sesuatu yang drastis, saudara. Perubahan yang luar biasa. Satu keinginan yang luar biasa timbul dari hati bangsa Israel. Orang-orang di dalam bangsa Israel melihat perbuatan-perbuatan tingkah laku anak-anak Samuel yang tidak sesuai dengan panggilan mereka sebagai hakim. Mereka menerima suap, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak seperti Samuel. Mereka hidup berbeda dengan ayahnya, dan ini membuat bangsa Israel menjadi terluka. Mereka akhirnya meminta kepada Samuel untuk memilih seorang raja atas mereka. Sesungguhnya sebelum zaman raja di dalam bangsa Israel dipimpin secara langsung oleh Tuhan. Bangsa Israel menganut sistem teokrasi. Tetapi pada saat itu bangsa Israel meminta kepada Samuel supaya mereka sejajar dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya mereka sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan saudara akan melihat di sini, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Samuel menjelaskan secara rinci apabila mereka memiliki seorang raja,
Anak-anak lelaki mereka akan diberdayakan oleh raja. Anak-anak perempuan mereka akan dipekerjakan oleh raja. Dan raja memiliki hak yang begitu besar atas kehidupan bangsa Israel. Intinya saudara, Samuel ingin menjelaskan, kalau aku memilih seorang raja di antara kamu, maka hidup kamu akan ditindas oleh raja itu. Tetapi mereka menolak untuk mendengarkan perkataan Samuel. Mereka tetap berkata, kami mau meminta seorang raja bagi kami. Pada saat itu, sebetulnya, pada saat bangsa Israel berteriak untuk meminta raja, pada saat itu sebetulnya mereka sedang menolak kehadiran Tuhan, raja mereka yang selama ini menuntun mereka. Saudara, saya percaya, seandainya bangsa Israel tetap dipimpin oleh Allah sebagai raja mereka, mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa. Demikian juga sebagai pribadi yang saat ini kita hidup di akhir zaman, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa tatkala kita dipimpin oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, tatkala kita ingin memimpin diri kita sendiri, kita mau seperti orang dunia hidupnya, maka kita akan menjadi pribadi yang sama dengan dunia dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara, kita renungkan ada 3 hal penting yang menjadikan kita pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita baca di dalam perikop yang tadi kita sudah renungkan, ada 3 hal penting yang menjadikan kita sebagai pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Poin yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara, Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Saudara dan saya adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang sangat dikasih Tuhan. Bahkan secara langsung Tuhan ingin memimpin mereka. Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang berharga bagi Dia. Tetapi bangsa Israel tidak menyadari hal ini. Banyak orang percaya menjadi frustasi. Banyak orang Kristen menjadi patah arang. Sepertinya mereka berkata, Tuhan tidak lagi memperhatikan aku. Tuhan tidak lagi melihat aku menderita dan membebaskan aku dari penderitaan ini. Dan mereka akhirnya merasa mereka kesepian, mereka sendiri berjalan di dalam dunia ini melewati pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Padahal sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya. Karena apa saudara? Karena Yesaya 43 ayat 4 yang sudah kita bacakan tadi, saudara berharga di mata Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berputus asa. Tidak ada alasan untuk kita menggantungkan diri kita pada orang lain. Sesungguhnya kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, maka Dia pasti akan memelihara kita. Dia pasti akan menjaga kita luar biasa. Karena kita berharga di matanya, saudara. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Ayat 3 di dalam perikop ini saudara berkata, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya, yang harusnya memiliki kemiripan antara ayahnya dengan anak-anaknya. Tetapi mereka tidak memiliki keteladanan. Mereka tidak melihat keteladanan yang sudah diberikan Samuel kepada anak-anaknya. Kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Saudara memiliki benih-benih ilahi yang ada di dalam diri saudara. Tatkala dosa merasuk dunia ini, maka gambar ilahi itu menjadi rusak. Tetapi Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Sehingga
kita dapat menjadi pribadi yang semakin serupa dengan gambarannya. Haleluya. Dan kita berharga di mata Dia karena diciptakan segambar dengan Allah. Allah mau turun ke dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk manusia yang berharga di mata Dia. Dia tidak mati bagi malaikat, tetapi Dia mati bagi saudara dan saya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara berharga di mata Tuhan, karena saudara diciptakan segambar dengan Allah yang menciptakan saudara. Jadi saudara, kalau saudara berharga di mata Dia, saudara harus menghargai diri saudara dengan sungguh. Artinya, kalau saat ini kita dituntut menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh, mari kita jaga kesehatan dengan sungguh-sungguh. Kita meningkatkan iman dan juga kita meningkatkan imun. Haleluya. Kita berharga di mata Tuhan, di mata Allah, karena Allah memilih kita sebagai umatnya. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi umat pilihannya. Saudara percaya kepada Tuhan bukan karena kesadaran saudara pribadi, tetapi karena pilihan Tuhan. Kalau kita ingin menerima Kristus berdasarkan kemauan kita, maka saudara, tidak mungkin itu terjadi. Karena kita lebih cenderung untuk memilih sesuatu yang dapat menyenangkan daging kita. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, Allah memilih kita menjadi umat pilihannya. Sehingga tatkala kita dipilih menjadi umat pilihannya, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Dia, segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan, kita berharga di mata Tuhan karena Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Ayat 7-8 saya bacakan buat saudara. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yaitu meninggalkan daku dan beribadah kepada ilah lain. Demikian juga dilakukan kepadamu. Saudara, Allah sudah memilih bangsa Israel menuntun mereka dari tanah perbudakan Mesir. Tetapi kenyataannya bangsa Israel menolak Allah. Bangsa Israel menolak dipimpin oleh Allah yang luar biasa itu. Dan mereka punya kerinduan untuk memilih seorang menjadi raja atas mereka. Padahal sesungguhnya mereka berharga di mata Tuhan, karena Allah memilih mereka, menuntun mereka dari tanah perbudakan, keluar dari tanah Mesir, untuk menjadi bangsa yang merdeka, umat pilihan Tuhan. Sejatinya, kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya. Kamu adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Haleluya. Sehingga saudara, mari kita pergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, karena kita berharga di mata Tuhan. Allah sudah memilih kita sebagai umatnya. Allah punya rancangan yang baik bagi kita. Kalau Allah memilih kita sebagai umatnya, tentunya Dia punya rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Sehingga mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, Allah yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan karena Allah mau menjadi raja di dalam hidup kita. Ayat 7 yang sudah tadi bacakan saudara oleh saya, sebenarnya Allah mau memimpin mereka atas bangsa Israel menjadi raja mereka, tetapi mereka menolak Allah sebagai raja. Kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Kita
diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan karena Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita berharga di mata Tuhan karena Allah mau menjadi raja di dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini berarti saudara, Paulus menuliskan di dalam Kolose ini supaya damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Bahkan supaya hidup kita diperintah oleh Kristus itu sendiri. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi poin yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak menggantikan Tuhan di dalam hidup. Bagaimana mungkin saya menggantikan Tuhan di dalam hidup? Tetapi pada kenyataannya saudara, ada dari segi-segi hidup kita. Tanpa kita sadari, kita sedang menggantikan Kristus dengan pribadi yang lain. Pada saat kita mengalami kesukaran, kesulitan, kepada siapa kita mengadu? Apakah kepada Allah melalui doa-doa kita? Atau mungkin kita lebih cepat mengadu kepada orang-orang sekitar kita, kepada manusia? Tanpa kita sadari, kita sedang menggantikan Tuhan dengan pribadi yang lain. Untuk kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Kristus, kita tidak menggantikan Tuhan di dalam hidup. Artinya, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kita tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hidup kita karena Dia adalah Allah yang memiliki hidup kita. Ayat 8 dikatakan saudara, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Allah adalah pribadi yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Allah adalah pemilik bangsa Israel itu sendiri. Allah juga adalah pemilik hidup kita. Karena apa saudara? Karena memang hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Saudara punya hidup bukan untuk saudara pribadi, tetapi hidup saudara harus memuliakan Tuhan. Karena kita hidup, bukan lagi kita hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Mazmur 119 ayat 94 berkata, aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titahmu. Daud mengerti, menyadari bahwa dia adalah kepunyaan Allah itu sendiri saudara. Padahal Daud memiliki harta yang bergelimang, kekuasaan yang begitu besar sebagai seorang raja, tetapi dia menyadari bahwa dia adalah kepunyaan Allah yang dia sembah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah pada saat kita tidak memiliki sesuatu yang dapat kita andalkan, kita berkata bahwa aku adalah milikmu Tuhan? Tetapi pada saat kita bergelimang dengan harta, bergelimang dengan berkat-berkat Tuhan, kita mengatur diri kita sendiri, bahkan kita mengatur orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau ada dalam pengaturan Tuhan. Kita berkata bahwa aku ada, itu karena aku. Sesungguhnya saudara, kita adalah milik Tuhan, sehingga kita harus hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak menggantikan Tuhan dalam hidup ini bisa dikerjakan, bisa dilakukan oleh kita tatkala kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan tidak ada yang seperti Tuhan di dalam dunia ini. Mengapa kita tidak boleh menggantikan Tuhan dalam hidup kita? Karena tidak ada pribadi yang seperti Dia. Tidak ada pribadi yang seperti Dia yang luar biasa. Perikop ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir.
pribadi yang luar biasa, menuntun bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Demikian juga pribadi yang luar biasa itu menyertai kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi pribadi yang ada dalam lindungan Tuhan. Tidak ada yang seperti dia, karena pertolongannya luar biasa di dalam kehidupan kita. Mazmur 86 ayat 8, Daud berkata, tidak ada yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Daud menyadari bahwa hal-hal luar biasa di dalam hidupnya bukan karena kehebatannya, tetapi karena pekerjaan Tuhan digenapi di dalam hidupnya. Saya juga percaya kalau saudara mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kegagahan saudara, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup saudara. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hidup kita, karena tidak ada pribadi yang seperti Dia. Sehingga kalau kita memiliki prinsip tidak ada pribadi yang lain seperti Dia, kita akan fokus untuk tetap memegang Dia, bersandar pada Dia, Allah yang luar biasa. Tuhan adalah fokus hidup kita. Karena dengan cara itu kita tidak mungkin menggantikan Tuhan dengan pribadi yang lain. Mazmur 141 ayat 8, tetapi kepadamu-lah ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Mata Daud tertuju pada Tuhan, Allah yang menolong Daud. Demikian juga kita, harusnya mata kita tertuju hanya kepada Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kita. Bangsa Israel memilih pilihan yang salah. Dia tertuju pada manusia untuk memimpin mereka menjadi raja. Harusnya mereka tetap tertuju pada Tuhan, Allah yang menyelamatkan mereka, dan menjadikan Tuhan Allah mereka menjadi raja, sehingga mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa, berbeda dengan bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa yang luar biasa di dalam Dia. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana kita dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Dia? Kalau kita mau berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman. Selama ini bangsa Israel berjalan dengan iman. Mereka dituntun oleh tangan yang tak terlihat. Dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa pada saat mereka mau dituntun oleh tangan yang terlihat, yaitu Allah itu sendiri. Mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka menang atas bangsa-bangsa yang mau berperang bagi mereka. Mereka keluar sebagai bangsa yang ditakuti karena Allah menyertai mereka. Allah yang tidak kelihatan itu menyertai mereka. Dan hal inilah yang membuat mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Mereka berjalan dengan iman. Tetapi pada saat mereka meminta pribadi, satu pribadi manusia yang akan mereka jadikan sebagai raja, itu membuktikan mereka mau berjalan dengan melihat, bukan dengan beriman. Saudara, Filipi 3 ayat 9 berkata, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini berbicara tentang iman. Kita percaya kepada Kristus bukan dengan kebenaran kita sendiri, bukan dengan pengetahuan kita sendiri, tetapi dengan iman. Jadi berjalan dengan iman, saudara, artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mungkin pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita berkata, mana mungkin bisa terjadi seperti itu. Tetapi kita belajar melakukannya, karena kita tahu kita harus berjalan dengan iman. Dan saya percaya kalau kita melakukannya dengan segenap hati, maka apa yang kita gumuli akan
kita melihat jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Berjalan dengan iman artinya mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati. Yakobus 1 ayat 23 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yakobus berbicara dalam ayat ini, iman adalah mendengar firman dan melakukannya dalam hidup kita. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah mati. Sehingga kalau kita beriman, kita juga harus ada perbuatan di dalam hidup kita. Berjalan dengan iman artinya mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati. Berjalan dengan iman artinya hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam dunia yang membutuhkan realita-realita sebelum kita percaya, sangat sukar untuk kita berjalan dengan iman, tetapi kita harus melakukannya. Kita harus hidup karena percaya, bukan karena hanya melihat. Karena dengan demikian, maka kita akan membuktikan diri sebagai pribadi yang berjalan dengan iman. Karena orang yang berjalan dengan iman adalah orang yang hidup karena percaya. Percaya kepada Tuhan, meskipun dia tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Percaya kepada kuasa Tuhan, meskipun pergumulan yang ia hadapi belum mendapat jalan keluar, tetapi tetap percaya. Walaupun belum melihat, tetap percaya Allah itu Allah yang menyertai kita. Berjalan dengan iman, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saudara diajarkan melalui Korintus ini untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena dengan demikian, kita terhitung sebagai orang-orang yang berbahagia di dalam dunia ini. Yesus berkata kepada Thomas, engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah mereka, meskipun mereka tidak melihat, tetapi mereka percaya. Haleluya. Jangan mencari Tuhan karena Anda membutuhkan jawaban, tetapi carilah Tuhan karena Anda yakin bahwa dialah jawaban yang Anda butuhkan. Haleluya. Jadi saudara, carilah Tuhan. Bukan karena Anda membutuhkan jawaban, tetapi karena Anda yakin bahwa Tuhanlah sumber jawaban di dalam kehidupanmu. Karena dengan demikian, engkau akan menjadi pribadi yang hidup karena iman, bukan karena melihat. Berjalan dengan iman artinya siap menerima buah iman dalam hidup. Artinya pada saat kita beriman, kita melihat konsekuensi iman kita, tetapi kita siap menerima konsekuensi iman itu. Percayalah saudara, orang yang beriman pastinya tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Haleluya. No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive. Marquis Trill berkata seperti itu. Artinya saudara, tidak peduli bagaimana baik atau buruknya engkau berpikir tentang kehidupan, bangun pada setiap pagi dan bersyukurlah atas kehidupan. Seseorang di suatu tempat sedang berperang untuk bertahan di dalam hidup mereka. Kalau saat ini kita ada karena anugerah Tuhan, jadi bersyukurlah saudara. Karena apa? Karena kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Siap menerima buah iman, artinya pada saat kita mengimani sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita juga mesti siap menerima jawaban Tuhan atas hidup kita. Karena pada saat kita siap menerima jawaban Tuhan atas hidup kita, maka kita akan bersyukur apapun jawaban Tuhan. Karena kita tahu jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik buat hidup kita. Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hari-hari ini kita mendapati pergumulan hidup kita semakin berat.
Pergumulan hidup kita membuat kita menjadi lemah, tetapi percayalah saudara, Mazmur 55 ayat 22 ini berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Bahkan pada saat-saat ini, sepertinya masalah-masalah yang kita hadapi semakin berat. Tetapi percayalah, masih ada Tuhan yang kita percayai. Masih ada Tuhan yang kita yakini bahwa Dia berkuasa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berjalan dengan iman, supaya kita membuktikan sebagai pribadi yang siap dibentuk menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Dia. Pada akhirnya saudara, biar kiranya 3 kebenaran firman ini memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, tidak menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Pegang terus Tuhan yang kita percayai, karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus berjalan dengan iman. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Pribadi yang berbeda dengan dunia, tetapi pribadi yang dapat menggarami dunia. Pribadi yang dapat memberikan teladan di dalam dunia ini, sehingga orang akan melihat hidup kita dan mereka percaya Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, karena mereka melihat pribadi kita adalah pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Biar kiranya apa yang kami boleh renungkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami belajar untuk melakukannya dalam hidup kami. Pimpin saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan kami semua Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini. Karena kami percaya tatkala kami bersandar kepada Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kami akan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang menang atas pergumulan kami, pribadi yang dapat mengalahkan dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.